Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton bagi semuanya. Perkenalkan sebelumnya kami dari Kompak 5, saya Hafiz Ghaffar Rasyad dengan RP 21202098. Saya, So, aku, Iya, boleh. saya Asgar Raffi Akbar dengan NRP 21 2022 056. Saya Muhammad Faiz dengan RP 21 2020 111. baik, pada kesempatan kali ini kami sudah bersama narasumber kami, yaitu seorang arsitek, yaitu Pak Adli. Baik, mungkin langsung saja ke sesi wawancara. Untuk sesi wawancara ada 3 poin besar sebenarnya. Pertama ada poin latar belakang, kedua ada proses munculnya ide, dan ketiga ada pendekatan desain. Nah, untuk yang poin pertama, mari mulai dari latar belakang dulu, Pak. Boleh. Pertanyaan pertama ya. Untuk latar belakang, nah gimana Bapak sebagai arsitek mempengaruhi pendekatan di desain arsitektur yang Bapak buat ini? Kalau latar belakang sebenarnya dia tuh balik lagi ke fungsi bangunan apa yang mau kita buat, termasuk di dalamnya adalah sebenarnya klien itu tuh yang diperlukan apa gitu ya. Nah jadi kalau ngomongnya kita latar belakang, saya agak sulit jawab karena latar belakang dari berbagai macam proyek yang beberapa kali saya kerjakan itu memang macam-macam ya. Dimulai ada yang dari kasusnya misalkan rumah tinggal, berarti kan dia latar belakangnya adalah kebutuhan si klien itu yang punya rumah terkait kepada kebutuhan fungsi rumah tinggal yang harusnya digimanaan ya. Oke. Nah jadi pendekatannya mungkin saya bisa melihat pendekatannya ke arah psikologis atau pendekatannya hanya ke budgeting, sehingga apa yang diharapkan dan diidamkan oleh si klien itu tuh bisa kita penuhi lewat coretan gambar berupa desain tadi ya. Oke. Nah, jadi kalau ngomongnya latar belakang ya seperti itu. Misalkan ada yang lain, misalkan itu kebetulan kami beberapa kali mengerjakan proyek-proyek yang cukup besar ya, kayak semacam rest area atau gedung perkantoran. Dan mereka semua tuh berjalan tuh karena kebutuhan akan anggaplah kalau misalkan sekolah kampus yang pernah saya buat di Padang, di mana-mana di Padang, di Serang segala macam, karena kebutuhan akan fasilitas-fasilitas pendidikan mereka untuk meningkatkan daya mutu dan juga kualitas pendidikan mereka gitu. Oke. Jadi kurang lebih begitu kalau dari latar Berarti belakang ya. secara nggak langsung tiap proyek itu latar belakang yang beda-beda. Jadi Berbeda-beda. nggak Ya. bisa, nggak ada satu template, nggak ada satu kajian yang saklek gitu ya. Iya, jadi karena kalau ngomongin latar belakang itu kita kan sebagai arsitek mengkaji dulu ya. Jadi kalau di dalam sistematika project gitu ya, di awal itu ada yang disebut sebagai laporan pendahuluan. Nah, kita sebagai arsitek itu mencoba buat menuangkan apa sih yang melatar belakangi project ini, apa sih urgensinya dari proyek ini, sehingga tadi owner akan melihat, oh ternyata bangunan yang saya buat itu tuh sebenarnya perlu ya. Nah, jadi ketika sudah ada kata nilai perlu itu dan memang harus dibuat, sehingga desain itu tuh menjadi salah satu solusi untuk memecahkan soal mereka tadi terkait kebutuhannya dan lain-lainnya gitu. Baik. Kurang lebih gitu ya. Nah, makasih Bapak atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua, masih soal latar belakang. Baik, kalau dari Bapak sendiri, apakah ada memiliki prinsip atau filosofi desain yang sering digunakan atau yang selalu digunakan gitu, atau kayak ciri khas dari Bapak tuh apa? Oh gitu. Sebenarnya kalau dari ciri khas sih kami ya dari Visiomatra Architects itu sepertinya tidak ada ciri khas. Memang sih sebaiknya memang ada, tapi balik lagi ya, ketika kita sudah membuat rancangan, sebenarnya yang kita tawarkan itu kan adalah ide-ide kreatif terkait dengan bagaimana sih sebuah bangunan itu dibentuk gitu ya. Nah jadi karena kebetulan proyek yang kami kerjakan itu tidak semua ada di Bandung,
ada yang di Makassar, ada yang di Yogyakarta, ada yang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, terus di Banten segala macem. Secara prinsip desain mah sebenarnya sih sama aja kayak kamu pas waktu proses studi perancangan ya. Oke. Jadi cara berpikirnya, proses desainnya itu kurang lebih sama lah sebenarnya. Cuman yang membedakan adalah konteks kawasannya aja. Kontekstual berarti. Iya, kontekstualnya kan dia lokasinya berbeda-beda, sehingga memang di dalam TOR yang kita dapat itu biasanya mereka minta agar ada disisipkan tentang konteks kedaerahannya. Oke. Nah, jadi ketika sudah ada konteks kedaerahan, kita harus mencoba meleburkan ide kita terkait tadi ya dari proses desainnya sehingga ketemulah sebuah gagasan atau konsep desain yang kita leburkan ke dalam konteks daerah setempat seperti apa. Nah, jadi hal itu yang menjadikan desain itu menjadi unik ya, karena masing-masing daerah itu bisa jadi bentuk atapnya berbeda, bentuk langgamnya berbeda dan lain-lain gitu. Nah, kalau untuk kasus-kasus rumah tinggal gitu ya, sebenarnya kalau ngomongnya tadi prinsip mah mungkin sama ya, tapi kalau misalkan keciri khasan sebenarnya itu pun kita nggak bisa menawarkan. Misalkan anggaplah saya tuh sukanya model-model minimalis gitu ya, modern yang clean, kaca besar gitu. Tahunnya saya dapatnya proyeknya di area perumahan. Ya susah ya, karena kan nantinya akan terbatasi ke visibilitas. Artinya tuh bisa jadi kok kamarnya kasarnya gede-gede, padahal kan nggak perlu gang komplek ya. Tapi kalau saya membuat villa di Bali yang emang kawasannya itu agak remote, terus di area sekitarnya juga hijau, minim banget ke penghuninya, karena akhirnya agak berjauhan, kita bisa buka kaca-kaca besar gitu ya. Nah, jadi kalau dari apa tadi Prinsip sama ciri khas sih sebenarnya saya tidak terlalu mengikat diri ke satu langkah tertentu sih ya, atau satu ornamen tertentu yang menjadi ciri khas sebenarnya. Begitu. Terjawab sekali. Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga. Masih pertanyaan dari latar belakang. Dari Bapak sendiri, siapa atau apa yang paling mempengaruhi dari cara merancang Bapak? Apakah ada Bapak kayak Bapak suka ke sini nih atau ke siapa? Kalau kesukaan pribadi ya, Iya. tanpa saya harus melihat proyek apa yang saya kerjain gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau saya suka, mungkin saya lebih sukanya itu Jeffrey Bawa ya. Oke. Jadi dia seorang arsitek, kalau nggak salah dari Sri Lanka gitu ya, kalau nggak salah. Dia arsitektur tropis banget, terus bukannya besar, terus pendekatan desainnya juga unik, pemanfaatan misalkan atap itu kalau kita sering lihat itu kan keteng beton biasa gitu ya, keteng tanah liat, ternyata kok bisa dari bambu yang diputar-putar, yang dipotong, dibelah satu begini gitu ya. Nah, terus tiba-tiba ada lumut yang hidup. Jadi memang sengaja dibiarkan. Jadi kayak tadi rumah itu atau beberapa proyek yang Jeffrey Bawa buat itu, buat saya itu menarik ya. Jadi pendekatannya unik, terus dia juga humble ya secara desain gitu. Dia sangat menyatu dengan alamnya, sehingga menjadikan desain itu menjadi ramah energi. Terus kita bisa meminimalisir semua meminimalisir penggunaan energi yang berlebihan gitu ya, dan sebagainya sih. Dan itu menarik ya buat saya gitu. Kalau orang Indonesia sih saya sukanya mungkin siapa ya, banyak sih yang saya suka ya. Banyak yang saya suka lihat secara desain bagus, menarik gitu ya. Ya orang tahu lah pasti Andra Matin bagus banget kan ya. Siapa yang nggak tahu Andra Matin? Iya betul. Kalau saya suka tuh dengan pemulaan bidang yang unik ya, yang tiba-tiba ada garis melenceng gitu ya. Gitu. Oke, baik. Mungkin dari pertanyaan latar belakang gitu bisa dilanjut sama rekan saya Pak Is buat ke proses munculnya ide. Oke.
buat proses munculnya ide, mungkin pertanyaan pertama dulu ya Bapak. Menurut Bapak nih, bagaimana biasanya ide-ide awal tuh, ide-ide desain awal tuh muncul gitu? Oke, jadi ada yang unik sih ya. Jadi beberapa kali ketika saya ketemu sama klien, entah itu yang di proyek kami yang di Yogyakarta ya, kita buat kompleks perkantoran Jalan Tol Yogyakarta Bawen ya. Jadi pertama kali saya meeting sama direktur utamanya, itu yang ditanyakan adalah kira-kira kantor saya mau jadi apa ya? Seperti apa ya kantor saya nanti? Saya tuh terus terang waktu itu saya jawab, maaf Bu, saya belum tahu kantornya mau diapain. Kenapa begitu? Karena saya belum tahu kebutuhan dia kayak gimana. Terus konteks kawasannya juga saya belum tahu. Terus keunikan atau ciri khas apa sih yang memang membedakan bangunan kantor ini ke kantor yang lain, itu saya belum tahu. Nah jadi kalau misalkan ditanya ide awal dari mana, saya akan melakukan proses desain dulu. Jadi kan ada 5 step desain ya kalau nggak salah ya. Yang pertama itu adalah survei dulu kalau nggak salah, survei, terus inventarisasi area setempat, lalu udah itu kita melakukan analisis kawasan, analisis bangunan yang ada sekitar itu ya, kita analisis bagaimana mestinya. Lalu dari hasil analisis itu keluar sebuah konsep. Nah, konsep itu yang nantinya akan saya jadikan sebagai tolak ukur pertama ide apa yang akan coba kita olah lagi menjadi sebuah desain yang lebih halus gitu ya ibaratnya. Sehingga ketika itu proses itu 1, 2, 3, 4 ini sudah selesai, ketika ditanya ide, saya baru bisa menjawabnya gitu. Nah, karena begini, kalau kita ngomongnya di korporasi gitu ya, kepala di korporasi itu yang akan mempertanyakan lah desain kita seperti apa itu akan banyak banget ya. Nah jadi ketika kita belum mempunyai basic data atau informasi terkait lokasi, terkait konteks kawasannya, kita agak susah untuk menjawab ya, karena bisa jadi di sana kita buat itu ternyata kok beda ya gitu. Nah jadi kalau misalkan tadi ditanya bagaimana proses munculnya ide itu saya akan dapatkan karena saya sudah melalui beberapa fase desain tadi. Jadi desain itu adalah menjadi salah satu problem solving dari konteks sekitar gitu ya. Lalu dari kebutuhan mereka yang kita terjemahkan ke dalam program ruang gitu. Jadi kalau ditanya tadi bagaimana munculnya ide, kalau buat saya seperti itu. Jadi saya tidak bisa tiba-tiba ngebayangin jadinya akan begini begitu tanpa saya harus mencoret-coret dulu, saya harus ke lokasi dulu, ya saya agak sulit sebenarnya. Jadi memang tadi saya harus ke lapangan dulu, lihat lokasi, terus saya juga harus dapat dulu informasinya terkait kebutuhan ruang dan lain-lainnya, sehingga saya bisa elaborasikan menjadi sebuah konsep atau ya konsep desain ya berarti sebelum masuk ke rancangannya gitu. Begitu kurang lebih guys. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk tanpa ada data berarti kan? Ya, memang kalau kebetulan mungkin ada ya yang tiba-tiba langsung ke idean gitu, bentuknya akan seperti ini, seperti itu gitu. Tapi kebetulan kalau saya pendekatannya nggak begitu. Kami di kantor selalu akan membuat semacam report itu yang nantinya akan menjelaskan semua kerangka berpikir dari mulai site visiting sampai dengan keluar ke konsep desainnya begitu. Jadi kalau ngomong ide mah sebenarnya dari mana aja ya, cuman untuk menegaskan ide itu, nah itu tadi kita harus melakukan proses-proses yang lainnya dulu begitu. Tapi secara prinsip dasar idenya sebenarnya sudah ada, cuman untuk menguatkan idenya, nah itu yang kita lebih studi terkait tapak, terkait nanti guban bangunan seperti apa, studi anginnya seperti apa, sehingga yang dihasilkan nanti ada desain yang benar-benar komprehensif, dan itu menjadi sebuah solusi desain nanti yang akan kita kasih ke si owner kita gitu.
Gitu kurang lebih. Kejawab sih. Oke. Buat pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak nih, apakah ide itu lebih sering datang dari konteks tapak, klien, atau eksplorasi bentuk gitu? Semuanya kemungkinan bisa terjadi, ada ide dari masing-masing itu semua, Is. Jadi kalau kita ngomong klien punya mimpinya kita kasih diceritakan ke kita, ke arsiteknya mulai menerjemahkan, lalu keluarlah ide itu gitu ya. Terus kalau ngomongin konteks tapak, biasanya si tapak itu tuh dia akan sedikit banyak ya, dia akan memberikan sumbangsih terkait ide-ide desain kita nanti. Karena dia balik lagi ya, desain itu adalah problem solving kalau buat saya. Dan mungkin untuk kebanyakan arsitek yang lainnya ya. Jadi kenapa kita disebut problem solving? Karena kita tadi satu melakukan proses analisis ya. Analisis itu kita mencari tahu apa sih yang kuatnya dari desain itu, apa sih yang lemahnya, apa sih prospeknya. Nah, hasil dari analisis tadi itu, kelemahannya kita harus kuatkan. Hasil penguatannya itu ya tadi menjadi konsep desain nanti gitu. Nah, jadi kalau ditanya dari semuanya tadi, kemungkinan semuanya tuh dia punya kontribusi tertentu ya terkait ide yang nanti akan kita keluarkan dari arsitek ke ownernya. Gitu, Is. Oke. Menurut pertanyaan selanjutnya ya, menurut Bapak nih, seberapa penting riset dalam tahap awal desain? Kalau riset menurut saya tuh hal yang sangat penting ya. Apalagi kalau kita berbicaranya ke konteks yang lebih besar ya. Misalkan anggaplah kita bukan ngomong rumah tinggal ya. Misalkan kayak kebetulan kami kemarin mengerjakan rest area di ruas tol Indralaya Prabu Muli. Dan pertama yang akan kita kerjakan waktu itu adalah mencari tahu apa sih itu rest area. Kita riset dulu, rest area itu apa sih? Fungsinya buat apa sih? Lalu bagaimana sih standarnya? Lalu ada nggak dasar hukumnya? Lalu bagaimana sih standarnya dan lain-lain ya? Nah, jadi kalau ngomongnya seberapa pentingkah riset itu, menurut saya semua konteks desain sebaiknya memang ada dulu risetnya. Pun bukan riset yang seperti para dokter itu melakukan riset ya. Tapi sebenarnya riset di sini adalah mencari tahu sebenarnya apa sih fungsinya, bagaimana standarnya, apa hukumnya. Jangan-jangan kalau kita kasih ini salah begitu ya. Jadi kita harus mencari tahu dulu. Dan itu merupakan buat kita sih sebenarnya itu adalah risetnya. Ya. Nah, dari situ kita sudah tahu ternyata misalkan rest area itu harus begini begitu. Tipenya berarti dari misalkan rest area itu kan ada banyak ya, ada tipe A, tipe B, tipe C gitu ya. Nah, itu tuh ada standarnya ternyata. Nah, itu kita analisis nih. Dengan luas depan misalkan 150 meter, belakang 60 meter, lalu sudah bentuk trapesium, itu kalau kita masukin ke kelasnya, itu kelas apa sih sebenarnya? Dari lahannya doang nih misalnya. Oh, ternyata tipe A. Tipe A berarti dia harus ada jumlah parkir trontonnya berapa, bisnya berapa, kendaraan roda 4 berapa, terus saya lupa ya, komersilnya harus berapa meter persegi, apakah ada hotel apa tidak, harus ada SPKLU apa enggak, dan lain-lain. Itu semua kita riset dulu semuanya. Sehingga biasanya owner itu, kalau kebetulan kasus saya waktu itu, ownernya menyerahkan spiono sepenuhnya ke kami gitu. Nah, kita coba untuk menggarap itu biar logikanya nyambung dulu antara kami sebagai konsultannya dengan ownernya tuh nyambung. Oh, ternyata cukup ya buat tipe A. Oh, fungsinya tuh harus ada ini ya. Oh, jumlahnya harus begitu ya. Nah, itu dulu. Ketika itu sudah nyambung, kita tinggal melakukan tadi proses yang lain kan, melakukan penzoningan, meshing dan lain-lain ya terkait ke irisan dari si sirkulasi terhadap bangunannya gitu. Nah, jadi dari situlah kita mulai berbicara bagaimana sih ruangan itu kita bentuk, bagaimana kita mengcrafting layout bangunan
lalu kita coba sintetiskan fungsi-fungsi si yang diperlukan tadi, sehingga terbentuklah sebuah space, sebuah area-area tertentu yang memang sudah standar, lalu juga bisa dipertanggungjawabkan, lalu juga dia bisa meningkatkan, yang paling pentingnya adalah meningkatkan taraf UMKM di sana waktu itu ya. Memang itu dari Bupati itu arahannya begitu. Kita harus mempersiapkan area UMKM sehingga UMKM di sekitaran di Prabu Muli semuanya tuh bisa masuk ke dalam situ untuk memperkenalkan hasil karya mereka, hasil bumi mereka dan lain-lain gitu. Kurang lebih begitu ya. Oke Pak, mungkin selanjutnya ada bagian C tentang pendekatan desain yang bakal ditanyain sama Saya, Pak. Boleh. Untuk pertanyaan pendekatan desain pertama ada bagaimana Bapak nerjemahin kebutuhan klien menjadi konsep arsitektur? Oke, jadi kalau ngomongnya kebutuhan klien ke dalam konsep arsitektur ya, sebenarnya kebutuhan klien itu adalah mutlak ya, tapi bisa jadi kebutuhan kliennya itu tidak sesuai yang kita bayangkan. Misalnya ya, anggaplah kamu buat sebuah bangunan rumah tinggal 2 lantai, terus kamu buat di bawah ada ruang TV, ruang duduk, di atas ada ruang keluarga, sama ada TV-nya, ada sofanya dan lain-lain. Kira-kira ya, orang mungkin nggak ada pertemuan mereka, atau mungkin tidak ketemu dalam satu hari, karena anaknya mungkin nonton di atas, ibunya nonton di bawah. Ya, kalau tadi ngomongnya kebutuhan ruang nih. Tapi kalau kita ngomong itu jadi konsep, mungkin di yang area di area lantai 2-nya kita akan buang, kita akan jadikan void, ruang keluarga, ruang duduk, ruang TV, ruang nonton gitu ya, semuanya ada di bawah. Jadi semua anggota keluarga ketika dia sedang berkumpul saling ketemu, kan begitu ya. Nah jadi sebenarnya kalau ngomongnya bagaimana mengkaitkannya ya, kita akan lihat dari fungsi ruangnya, lalu udah gitu bagaimana sih sebuah rumah itu tumbuh ya, kita akan lihat dari penghuninya kan, penghuninya siapa aja, lalu bagaimana mengeratkan mereka dalam satu ruangan, mereka bisa tanda tahu bersama, nonton bersama, tahu sama-sama di satu ruangan. Jadi tidak kita pisahkan kan, kita akan gabungkan. Nah itu mungkin salah satu caranya ya, supaya tadi desain itu kebutuhannya, lalu dengan secara programming, lalu ke dalam konsep arsitekturnya dia bisa bersatu gitu. Itu mungkin salah satu contoh ya, mungkin banyak contoh yang lain, tapi mungkin itu contoh sederhana yang paling masuk di akal ya, kayak begitu gitu. Gitu kurang lebih. Oke, jawab Pak. Selanjutnya, apakah Bapak menggunakan pendekatan tertentu seperti konseptual, metafora gitu-gitu? Ya terkadang iya, terkadang tidak. Kenapa iya? Karena bisa jadi tadi ya, pencerahan ide itu bisa jadi pendekatannya dari tadi, paradigmanya adalah satu mungkin metafora, atau mungkin metafora atau personifikasi atau apapun itu ya. Ya sebenarnya itu menjadi sah-sah saja bagi semuanya gitu, karena si pendapatan ide itu ya bisa dari mana aja kan tadi saya bilang. Jadi ya kalau pertanyaannya begitu ya saya bisa tidak ya. Kalau mungkin nggak mungkin, tapi bisa juga nggak mungkin gitu. Karena bisa iya dan tidak. Bagaimana si arsiteknya bisa mendapatkan ide dari sudut pandang yang mana gitu ya. Gitu. Baik Pak, selanjutnya bagaimana Bapak respon konteks lingkungan Pak, kayak iklim, budaya, sejarahnya? Ya sebenarnya kalau ngomong begitu ya, iklim itu menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan ya. Kenapa? Karena iklim di Indonesia sangat tropis, anginnya besar, curah hujannya tinggi, kalau kemarau mungkin panjang
atau sisi lain, atau bisa jadi musim hujannya panjang gitu ya. Jadi dengan curah hujan yang cukup tinggi dan lain-lain, sehingga dia tuh bisa membuat sebuah langgam yang kalau musim hujan lebih banyak berarti nggak mungkin saya pakai tanak dong. Boleh nggak? Boleh, tapi secara enak dari konsep limpasan air ya. Air itu kan harus hilang ya. Hilang itu dalam artian bukan dibuang langsung ke tanah, bukan dibuang langsung ke real kota. Tapi sebenarnya kamu harus treatment dulu tuh menjadi sebuah recycle water buat flushing toilet segala macam ya. Atau sebagian lagi kamu masukkan, diresapkan ke dalam tanah melalui biopori di semua jalur drainase yang ada gitu. Nah jadi jadi kalau ngomongnya begitu semuanya juga punya andil ya. Jadi punya andil, jadi masing-masing itu tuh dia punya kontribusi tertentu ya terkait ke dalam lingkungannya gitu. Nah jadi kalau menurut saya sih, apakah penting? Ya penting. Apakah harus kamu olah? Sebaiknya diolah, gitu ya. Begitu. Baik, mungkin pertanyaan dari kami sudah selesai Pak, sudah semuanya. Oke, ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Oh, bila ada salah kata. Baik, terima kasih. Mungkin sekian video wawancara pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man, udah ya. Terima kasih Bapak. Iya.